Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 10 Febri Trimartadi Putri dari Kabupaten Madiun, unit kerja di SDN Suluk 3 Kecamatan Dolopo. Kali ini saya akan mengunggah video aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam aksi nyata ini, saya laksanakan di ruang lingkup lembaga saya di SDN Suluk 3. Kegiatan aksi nyata ini, saya menyampaikan budaya positif. Di antaranya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rekan sejawat saya guru SDN Suluk 3, saya mohon izin meminta waktu sebentar untuk melaksanakan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan meng-share informasi ya. Jadi belajar bersama untuk apa yang sudah saya peroleh di modul 1.4 ini, dan teman-teman semuanya juga mengetahui apa saja budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, di sini mengenai budaya positif, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian, apa saja budaya positif yang akan saya sampaikan dan nanti bisa kita terapkan bersama untuk lembaga kita di SDN Suluk 3. Pertama, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan kalau ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebelum kita mengetahui apa disiplin positif, saya mengutip kutipan dari bukunya Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, dan sikap merdeka. Nah, disiplin positif yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gus mengartikan kalau disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri kita agar dapat mencapai suatu tujuan mulia tanpa adanya hukuman dan penghargaan atau hadiah. Sedangkan mengenai tujuannya disiplin positif, ini akan terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, di sini kita akan belajar nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya pasti semuanya teman-teman guru ini sudah melaksanakan ini semuanya di dalam kelas, cuman hanya beda sebutan saja, ya. Jadi nilai kebajikan universal ini merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Sedangkan nilai-nilai kebajikan itu ada 6, ya. Nah, ini mulai dari 1 sampai 6. Cuman yang sudah kita terapkan saat ini yang terus kita laksanakan ya adalah yang pertama, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikannya yaitu profil pelajar Pancasila yang kita terapkan. Nah, ada apa saja? Teman-teman juga sudah tahu kan? Ada beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kita masuk ke disiplin positif yang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Pasti semuanya sudah mengetahui terkait dengan motivasi. Ada motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti adalah motivasi yang timbul dari diri kita sendiri, sedangkan kalau ekstrinsik itu dari luar, dari lingkungan. Nah, di sini teman-teman ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setelah mempelajari tentang teori motivasi, yang kedua adalah hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dalam pemberian hukuman, bisa menciptakan identitas gagal pada anak. Hal ini dikarenakan ada perilaku pasif-agresif yang meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian adanya mode paksaan, mendorong menyalahkan diri. Dampak pada murid bisa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Yang terakhir adalah menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Konsekuensi yang bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sedangkan konsekuensi ini sebenarnya sudah baik, tapi juga bisa menciptakan identitas sukses, tapi jangkanya pendek. Karena penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat dibuat oleh guru dan murid atau anak, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi dalam penyelesaian masalah ini adalah yang paling baik dan solutif karena berjangka panjang pada anak. Makna dari restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini teman-teman, kalau restitusi itu bisa menciptakan identitas sukses pada anak karena restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, penghargaan, ternyata kalau kita sering memberikan penghargaan kepada anak juga tidak baik ya, karena penghargaan maupun hukuman ini adalah sama-sama bisa membunuh karakter anak, dan cara mengontrol perilaku seorang ini bisa menghancurkan potensi kalau kita sering-sering memberikan penghargaan ya. Jadi dampak memberikan penghargaan ini bisa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian juga bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas pada anak, mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, jadi kalau kita memberikan penghargaan itu ada plus minusnya. Kita
masuk ke keyakinan kelas. Kalau biasanya selama ini kita menuliskan peraturan ya. Jadi peraturan kan biasanya sering sekali sudah turun menurun dan banyak menggunakan kalimat negatif, dilarang datang terlambat, dilarang membuang sampah. Nah, kalau keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kalau di kelas, dalam penerapan di kelas ataupun di sekolah, keyakinan kelas atau sekolah itu dibuat bersama-sama, adanya sebuah kesepakatan dengan menggunakan bahasa yang positif. Dan keyakinan kelas ini bisa berubah sewaktu-waktu, misalnya dalam 1 bulan ada evaluasi, kita membuat keyakinan kelas yang baru. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Sering terjadinya peristiwa pada anak saat ini, misalnya untuk kasus bullying, kemudian sampai kekerasan seksual. Ternyata kalau kita mencari penyebabnya adalah ada beberapa kebutuhan dalam diri anak itu yang belum tercukupi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu meliputi bersifat yang fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian untuk kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Sedangkan penguasaan ini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Sedangkan berikutnya ada kebebasan yang merupakan akan pilihan, jadi anak itu selalu suka dengan memilih. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan, ya, dan semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ini sering kita lakukan dulu. Misalnya ada beberapa kata-kata yang mesti kita pernah menyampaikan, patuhi aturan saya. Kamu selalu salah. Selalu, pasti sampai aturan itu selesai. Ternyata ini yang merupakan guru yang sebagai posisi penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah ini kata-kata yang keluar dengan lembut, tapi nanti membuat murid atau anak kita itu merasa bersalah. Contoh kalimatnya adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu? Sedangkan posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Teman ini juga ada baik dan buruknya. Baiknya mungkin kita dekat dengan murid, tapi jangka panjangnya adalah kelihatannya anak atau murid ini nanti kecewa dengan kita dan anak ini kurang patuh atau kurang hormat terhadap guru. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemantau, berarti mengawasi. Biasanya guru di posisi ini ada pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalnya, kenapa terlambat? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini adalah guru sebagai posisi pemantau. Sedangkan yang terakhir adalah harapannya kita semua guru bisa menjadi posisi manajer. Biasanya ada kalimat yang disampaikan adalah lebih ke kalimat yang positif. Budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama,
menstabilkan identitas. Dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Sedangkan tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas bisa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nak, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Memasuki tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat pada tahapan validasi tindakan yang salah, kita sebagai pendidik bisa menyampaikan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Di tahapan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan kalau kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada tahapan menanyakan keyakinan, ada kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, agar jelas seperti apa penerapan segitiga restitusi, berikut contoh dari segitiga restitusi di kelas 5. Nah, kemarin sudah Bu Babi jelaskan mengenai diagram batang ya, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai diagram lingkaran. Ayo dikeluarkan dulu buku matematikanya. Mbak Marwa, Stella, Sata, Askar. Ada yang melamun. Mbak Elvi, buku matematikanya mana? Lupa. Kenapa kok pagi-pagi sudah lupa dan melamun? Nggak bawa jadinya. Ya udah, nanti saya pinjami. Nanti jam istirahat ke ruangannya Bu Badri ya. Mbak Elvi, hari ini jadwal pelajarannya apa saja? PPKN, MTK, PNK. PPKN, MTK, PNK. Dan kira-kira apa yang menyebabkan Mbak Elvi melamun dan tidak membawa buku sesuai jadwal? Tidur saya terlalu malam dan saya main HP. Tidur terlalu malam dan main HP. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang diatur Mbak Elvi? Tidak Tidak menepati kata tertib. Nah, agar tidak mengulangi lagi,
Kira-kira apa yang harus dilakukan Mbak Elvi agar tidak melanggar lagi? Saya akan menyiapkan buku sesuai jadwal, sampai tidak tidur larut malam. Ya, pintar ya. Jadi harus menyiapkan buku sesuai jadwal dan tidak tidur terlalu malam. Jangan lagi ya, dan semangat untuk besok bisa belajar lebih banyak. Demikian video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam aksi nyata ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Sekian dari saya, Febri Trimartadi Putri, calon guru penggerak Angkatan 10. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.